sangat penting, sangat penting. Dan ini butuh kerjasama antara guru dan orang tua. Ya, jadi orang tua di rumah juga sama mengingatkan anaknya untuk misalkan sholat 5 waktu lah, ngaji dan lain-lain. Kita juga di sekolah sama, termasuk pembiasaan itu kan. Kadang-kadang ya anak-anak itu kan banyak alasan lah gitu. Ya kita nggak apa-apa kalau untuk ibadah itu kan perlu latihan, perlu pembiasaan gitu. Awalnya kita paksa, kita kemudian nanti kan udah terbiasa, mereka akan tanpa disuruh akan melakukan dengan penuh kesadaran gitu. Karena menurut saya ya untuk memperbaiki karakter ya basicnya adalah agama gitu. Dan itu butuh kerjasama antara orang tua di rumah dan guru di sekolah, terutama guru PAI atau guru agama. Kita kebetulan mayoritas muslim, tapi kita juga ada yang non muslim itu, ada yang Katolik 2 orang kalau tidak salah, kemudian ada yang Buddha juga, ada yang ya Buddha sama Katolik kalau tidak salah. Mereka ketika kita ada pembiasaan dengan agama kita, mereka boleh ikut gitu. Tapi mereka juga dikasih kebebasan mau ikut boleh. Ketika belajar di kelas pun sama, mau ikut diam duduk di kelas boleh, atau dia mau ke perpustakaan atau mau belajar mapel lain nggak apa-apa. Karena kita juga selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak gereja, kemudian dari wihara juga gitu untuk terkait karena kita ada siswa yang di bawah bimbingan mereka. Enggak, di tempat ibadah mereka. Jadi ya, jadi ketika kita tahun ajaran baru itu kan Mas ada murid baru ya. Nah, nanti ada yang mendata dari Kementerian Agama. Bagaimana anak-anak kita itu ada yang agama lain kah? Kemudian setelah terdata nanti dari Kementerian Agama menyampaikan ke tempat ibadahnya. Nah, nanti untuk kegiatannya itu tidak di sekolah ini, tapi di tempat ibadah mereka. Kadang-kadang ada yang Katolik, misalkan mereka minta izin 3 hari, pernah gitu. Misalkan kalau kita kan merayakan hari besar, mereka juga sama. Ada dispensasi 3 hari untuk mengikuti acara di gereja mana atau di tempat lain yang ada kaitannya dengan pengamalan agama mereka gitu. Dan nilai pun sama dari mereka dikirim ke kita. Ya dari sana, dari pendetanya dikirim ke kita, anak ini nilainya sekian, nanti kita tinggal upload di e-rapotnya. Harapannya untuk guru ya semua guru bisa bekerja sama ya, bisa menjadi guru yang profesional, bisa memberikan pendidikan atau ilmu yang memang dibutuhkan anak. Jadi sekarang tuh kan anak tuh memang apa ya, mereka itu tidak hanya butuh ilmu dari kita. Kalau butuh ilmu bisa belajar sendiri, tapi butuh apa ya, eh, sentuhan psikologi dari kita gitu, pendekatan, rasa nyaman, perhatian. Jadi kita tidak hanya, tugas guru itu tidak hanya memberikan ilmu selesai, tapi bagaimana kita bisa membuat anak itu tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter gitu. Jadi kan dengan memberikan teladan. Pertama menjadi, dia harus menjadi role model. Kita nyuruh anak baik, gurunya sendiri kan harus baik. Kayak saya, ayo sholat ke masjid. Kalau sayanya nggak sholat, nggak mungkin mau kan mereka gitu ya. Jadi guru harus jadi role model yang bisa diteladani oleh anak. Kemudian guru juga harus ya apa ya, ada kode kode etik guru, jadi harus punya kinerja yang baik sesuai dengan kode etik, harus profesional, harus ya tadi intinya memberikan role model kepada anak. Jadi selain mereka juga dibekali dengan ya pelatihan-pelatihan terkait dengan metode, strategi dan lain-lain dalam pembelajaran Mas. Karena kan sekarang anak-anak sudah makin ini ya, sekarang IT, dituntut IT. Jadi guru ya, ya jangan ketinggalan lah dengan anak. Sekarang kan guru dengan anak itu bedanya sedikit, hanya mungkin bisa selangkah gitu kan. Bedanya apa? Setelah pengetahuan mungkin sama,
selangkah bedanya. Guru mungkin lebih dulu dapat ilmunya gitu ya, lebih dulu dari anak, makanya bisa menyampaikan ke anak. Tapi kalau kita tidak bisa mengukur bahwa guru itu pasti lebih segalanya dari anak. Sekarang kan kita sudah zaman inilah Mas ya, teknologi sudah maju, mereka sendiri kan bisa sebetulnya belajar sendiri kalau secara teori, tapi tetap mereka tidak bisa belajar karakter, akhlak itu dari Google gitu kan, tetap dari guru. Jadi guru harus jadi role model gitu untuk dijadikan teladan oleh siswa. Untuk siswanya ya apa ya, paling motivasi ya masih, apalagi sekarang digembar-gemborkan bahwa generasi sekarang itu adalah generasi emas di tahun 2045 nanti gitu. Jadi ya mereka harus bisa mengalahkan apa ya, diri sendiri untuk tetap semangat, istiqomah, punya kemauan yang keras untuk belajar, tidak kalah dengan ya tantangan-tantangan yang ada di zaman sekarang, misalkan HP dan lain-lain gitu. Terus kita juga kan alhamdulillah nih punya gubernur yang hebat sekarang, ya, termasuk membatasi pergaulan siswa, kayak ada jam malam, jam 9 anak harus di rumah. Kemudian kita juga dari Kemendikdasmen kan sekarang ada 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Itu ya diantaranya kan yang tidur cepat itu kan berarti bangun pagi.